Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Senang dapat menjumpai Bapak Ibu sahabat Samas dan keluarga GKI Damai terkasih dalam sapaan damai sejahtera kita hari ini 18 April 2024. Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk penyertaan-Mu sampai hari ini, dan kami kembali mau mendengar sapaan Tuhan untuk kami renungkan. Beri kami hikmat untuk kami bisa memahami kebenaran akan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, untuk renungan Samas kita hari ini kita akan renungkan sebuah karya mukjizat Tuhan. Orang kusta ditahirkan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta adalah suatu peristiwa mukjizat yang diperbuat oleh Yesus Kristus yang dicatat dalam 3 kitab Injil sinoptik, yaitu pada Injil Matius pasal 8, Injil Markus pasal 1, dan Injil Lukas pasal 5. Dan ayat renungan kita saya ambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ayat emas kita diambil dari ayat 2b sampai 3 yang berbunyi demikian, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan ini menjadi tema renungan kita. Aku mau, jadilah engkau tahir. Bapak Ibu, sahabat Samas terkasih, mukjizat kesembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus ini terjadi setelah Yesus turun dari atas bukit saat Tuhan selesai mengajar murid-muridnya dan banyak orang tentang ucapan-ucapan bahagia dan banyak hal pengajaran. Banyak orang yang berbondong-bondong mengikut dia, lalu datanglah seorang penderita kusta, lalu sujud menyembah Yesus. Saya membayangkan orang-orang banyak dan para murid pasti sudah menghindar dari penderita kusta ini saat mengetahui yang datang kepada Tuhan Yesus ini adalah penderita kusta, karena dilihat dari penampilannya. Kita bisa membaca kitab Imamat pasal 13, Bapak Ibu, untuk kita bisa memahami bagaimana perlakuan seorang kusta di tengah-tengah orang Yahudi pada masa itu. Di masa itu, seorang penderita kusta ditetapkan harus berpakaian yang tercabik-cabik, mungkin seperti seorang gelandangan ya, supaya ciri-ciri yang mudah dilihat, dan rambutnya dibiarkan terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Pasti orang kusta ini saat meneriakkan najis, najis adalah supaya orang tidak mendekat kepadanya. Dan dalam kitab Imamat pasal 13 diceritakan aturan dan norma-norma bagi penderita kusta. Seorang kusta harus ditentukan atau disahkan oleh seorang imam pada masa itu. Setelah seorang dinyatakan menderita kusta oleh seorang imam, maka selama ia masih menderita penyakit kusta, ia dinyatakan najis. Dan ia harus tinggal terasing di luar perkemahan orang Yahudi. Bapak Ibu, saya membayangkan pasti orang kusta ini punya keberanian yang tinggi karena saat itu sudah melanggar norma-norma agama dan ia berani keluar dari pengasingannya dan ada di antara orang banyak dan berkeinginan bertemu dan berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Lalu saat sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia meneriakkan kata permohonannya, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Penderita kusta ini menyadari bahwa tidak ada orang yang mau bersentuhan dengan seorang kusta yang dianggap najis pada masa itu, dan yang bersentuhan maka akan dianggap najis.
Dan ucapan penderita kusta ini sesungguhnya bermakna, Tuhan, tidak perlu engkau menyentuhku, cukup bersabda sesuai kehendak-Mu maka aku akan sembuh. Ia hanya berharap kepada Tuhan Yesus untuk cukup bersabda maka ia akan sembuh. Namun tidak seperti yang dibayangkan penderita kusta ini atau juga mungkin banyak orang dan para murid saat itu. Sebaliknya Tuhan Yesus berbelas kasih dan ia menyembuhkan penderita kusta itu. Ia menjulurkan tangannya dan menjamah orang kusta itu lalu berkata sebagai jawaban untuk pertanyaan orang kusta ini, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Jawaban Tuhan Yesus menyingkapkan arti bahwa, "Bagiku engkau bukan orang yang tersingkir lagi, dan aku tidak perlu khawatir menyentuhmu dan menjadi najis, dan aku mau menyembuhkanmu." Yesus berkata, "Jadilah engkau tahir." Tuhan Yesus telah menyatakan rasa berbelas kasih dan penuh kemurahan saat mentahirkan orang kusta ini. Ia bertindak jauh mengatasi larangan norma agama Yahudi. Ia menyentuh bagian tubuh yang disingkirkan, yang diabaikan dan yang dianggap terkutuk untuk seorang penderita kusta. Lalu di ayat yang keempat, Bapak Ibu yang kita baca tadi, Tuhan Yesus menyuruh orang kusta ini menjumpai imam dan memperlihatkan dirinya. Karena sesuai aturan norma agama Yahudi, seorang dinyatakan tahir dari sakit kusta ataupun yang masih belum juga harus ditentukan secara norma agama oleh seorang imam. Orang kusta ini membutuhkan tanda pengakuan kesembuhan karena tanda kesembuhan dari imam ini diperlukan untuk kembalinya seorang kusta yang telah tahir ke tengah-tengah masyarakat dan dapat kembali diterima anggota masyarakat secara wajar. Dalam hal ini karya mukjizat Tuhan Yesus merupakan sikap Yesus berbelas kasih untuk menyembuhkan orang kusta sekaligus menyatukan kembali si penderita kusta ini ke dalam masyarakat. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, saya mencoba mengambil perenungan dari kisah penyembuhan orang kusta ini. Bacaan Injil kita ini saya renungkan mengajarkan dua hal. Dari sisi si penderita kusta, Yesus mau semua orang sakit meminta pertolongan kepada sumber yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja tidak secara kebetulan Yesus bertemu dengan pria penderita kusta ini. Karena sesuatu yang dirasa tidak mungkin akan muncul seorang penderita kusta keluar dari tempat kurungannya atau pengasingannya. Karena peristiwa itu akhirnya membuktikan kuasa Yesus terhadap murid-murid Tuhan dan banyak orang pada saat itu. Dia mau menunjukkan bahwa hanya di dalam Dialah semua orang yang sakit bisa mengalami kesembuhan. Dari sisi apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, Injil ini mengajarkan untuk kita anak-anak Tuhan saat ini bisa bertindak seperti Yesus yang mempunyai rasa belas kasih kepada mereka yang menderita, tersingkirkan, dikucilkan, dan dianggap terkutuk, dan bisa berbuat sesuatu yang meringankan penderitaan mereka. Bagaimana dengan kita pribadi masing-masing, Bapak Ibu? Mungkin selama ini kita orang-orang yang kurang peka. Tiada semangat dalam diri kita. Kita menjadi pribadi yang lemah dan letih lesu karena banyaknya beban tanggung jawab. Tanpa ada perhatian bagi sesama yang menderita sekalipun. Marilah kita bisa bertindak seperti Yesus untuk membantu mereka yang menderita. Marilah kita bersimpati kepada yang susah dan menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan jadilah kita penolong Tuhan yang berbelas kasih. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Ajar selalu kami Tuhan untuk hanya mengandalkan Engkau sebagai juru tahir kami. Karena hanya kuasa darah-Mu Tuhan yang bisa memulihkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Dan ajar kami untuk memiliki hati yang selalu berbelas kasih terhadap sesama kami, terlebih kepada orang-orang yang hina, tersingkirkan, dan membutuhkan pertolongan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.